Salam, selamat hari Minggu. Semuanya masih luar biasa hari ini. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mengawali kebaktian kita hari ini, kita nyanyikan satu pujian. Yesusku hebat. Yesus hebat mengatasi pikiran kita. Yesus hebat mengatasi sakit penyakit. Dan Yesus hebat mengatasi musuh terbesar kita, yaitu maut. Nah, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesusku hebat. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Nah, kita sudah memuji Tuhan bersama. Yesusku hebat ya. Nah, ingat teman-teman, Yesus bukan hanya menyembuhkan kita, bukan hanya menghiburkan kita, tetapi Yesus menyelamatkan hidup kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Dia yang adalah Tuhan menjadi manusia untuk menggantikan dan menebus dosa-dosa kita. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian kemuliaan bagi Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa.
Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang manis, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat cintamu, buat segala berkat dan anugerah yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan, terutama anak-anak sekolah minggu. Terima kasih karena sampai hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Sekarang tiba waktunya kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman. Tuhan berkati kami, jadikan kami anak yang dengar-dengaran, supaya setiap firman yang disampaikan kepada kami, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bacaan kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 20 dengan tema Tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat hafalan Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Adik-adik, masih ingatkah dengan ayat hafalan minggu lalu? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita semua percaya bahwa kita anak-anak sekolah minggu yang baik adalah anak-anak Allah, di mana Allah sangat mengasihi dan menyayangi kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Nah, hal ini merupakan hal yang sangat dibenci oleh iblis. Karena apa? Sejak dahulu, iblis mempunyai rencana untuk menghancurkan kerajaan Allah dan juga anak-anak Allah. Orang-orang yang memihak kepada Allah, secara otomatis mereka menjadi orang-orang yang dibenci oleh iblis. Secara otomatis pula, mereka menjadi musuh-musuh iblis. Iblis sangat tidak suka kepada orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh kepada Allah. Iblis mau supaya orang-orang meninggalkan Allah. Nah, iblis punya berbagai cara untuk membuat anak-anak Allah ini tidak sungguh-sungguh lagi kepada Allah. Contohnya dengan tipu muslihat iblis, yaitu seperti keadaan kita sekarang ini, di mana di saat-saat ini adik-adik tidak lagi belajar di sekolah, tapi belajar di rumah. Hal ini kadang-kadang menimbulkan rasa malas yang tiba-tiba muncul dari dalam hati adik-adik untuk belajar. Karena biasanya adik-adik belajar di sekolah, ada teman-teman, ada guru yang mengajar. Tapi sekarang adik-adik harus belajar di rumah tanpa ditemani guru atau juga teman-teman. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara iblis untuk membuat adik-adik menjadi tidak sungguh-sungguh, di mana iblis memunculkan rasa malas dalam diri adik-adik, sehingga adik-adik malas untuk belajar. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, sebagai anak-anak Allah, adik-adik harus punya cara untuk bisa mengalahkan tipu muslihat iblis tadi. Adik-adik harus punya strategi untuk bisa menggagalkan semua rencana jahat iblis tadi dengan cara bersandar kepada Tuhan. Adik-adik harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan punya kuasa untuk menguatkan adik-adik. Tuhan punya kuasa untuk tetap memberikan semangat dalam hati adik-adik. Tuhan juga punya kuasa untuk tetap memberikan rasa kerajinan dalam hati adik-adik. Bagaimana adik-adik bisa minta kepada Tuhan agar Tuhan tetap bisa menguatkan hati adik-adik? Salah satunya adalah dengan berdoa. Dengan berdoa, adik-adik bisa meminta kepada Tuhan supaya adik-adik tetap diberikan kerajinan untuk bisa belajar di rumah. Dengan keadaan kita yang sekarang, tanpa guru dan juga tanpa teman-teman, adik-adik bisa minta kepada Tuhan dalam doa, supaya hati adik-adik tetap diisi oleh roh kerajinan, sehingga adik-adik bisa tetap rajin belajar di rumah. Jangan sampai adik-adik kalah dengan tipu muslihat iblis tadi. Ingat, rasa malas itu adalah salah satu tipu muslihat dari iblis. Jadi, jangan sampai kemalasan mengalahkan semangat adik-adik untuk belajar.
adik-adik bisa berdoa dan meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa untuk memberikan semangat dan juga kekuatan kepada adik-adik. Asalkan adik-adik mau memintanya kepada Tuhan. Jadi, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, adik-adik harus tetap semangat dan harus tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi yang kita hadapi sekarang, kita harus percaya bahwa Tuhan punya kuasa atas semuanya itu. Seperti ayat hafalan kita tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.